Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara online di tanggal yang pertama di bulan Juli ini. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mengikutinya. Bapak Ibu, mari kita mau bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Takkan cemas, ku takkan takut sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Bapak Ibu, lagu ini ingin menceritakan kepada kita bahwa
Di tengah kondisi apapun yang kita hadapi, kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah, di mana menjadi tempat sandaran kita ketika kita mengalami banyak masalah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, kita mau nyanyi lagu yang berjudul Cari Dahulu Kerajaan Allah. Kiranya lagu ini bisa menolong kita, mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita harus kita cari dahulu kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Kami ingin ya Tuhan bersama-sama duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mengarahkan hati kami, Tuhan yang mengarahkan pikiran kami untuk bisa berfokus kepada Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan yang berbicara dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti akan firman Tuhan dan biarlah kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan waktu ini, kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita mungkin mengalami banyak sekali masalah-masalah yang merintangi kehidupan kita dari tahun ke tahun begitu. Entah itu mungkin dari masalah keluarga, dari masalah pekerjaan, masalah lingkungan sosial kita, ataupun masalah di dalam diri kita. Mungkin kita juga ketika memasuki tahun 2020 ini, kita merasa bahwa bukannya masalah itu semakin mereda, malahan masalah itu semakin menumpuk, semakin banyak di dalam kehidupan kita. Di awal tahun kita diperhadapkan dengan masalah penyakit global, masalah yang membuat ekonomi susah, membuat semua serba susah. Dan akibatnya mungkin kita semakin terpuruk pekerjaannya. Kita semakin stres, kita semakin bingung menjalani kehidupan di tahun ini. Mungkin kita banyak sekali kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir di dalam kehidupan ini. Akan tetapi hari ini biarlah kita mau dikuatkan oleh Tuhan. Kita mau disadarkan, kita mau didorong, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan mengenai tentang kekhawatiran dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Bapak Ibu Saudara, pengajaran hal kekhawatiran ini merupakan salah satu poin yang dibahas oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya. Ia mengerti Bapak Ibu bahwa makanan dan minuman ataupun pakaian adalah hal yang cukup esensial, cukup penting di dalam kehidupan manusia. Ia mengangkat topik ini karena ia adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Sehingga dia mengerti Bapak Ibu akan kelemahan manusia yang sangat mudah khawatir akan banyak hal. Tuhan Yesus juga mengerti seringkali kita menjadi khawatir dalam kita mencari uang untuk kita membeli makan, minum atau pakaian. Kita menjadi khawatir ketika kita mencari harta benda di dalam dunia ini. Maka kalau kita melihat di atas perikop hal kekhawatiran, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah tentang hal mengumpulkan harta di bumi. Mengumpulkan harta. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus terlebih dahulu membahas tentang hal mengumpulkan harta. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia seringkali mencari dan seringkali harta itu yang menjadi pusat kehidupan manusia. Seringkali harta itu yang paling banyak dicari oleh manusia. Dan seringkali juga harta itu menjadi ilah di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menghubungkan hal pengumpulan harta ini dengan kekhawatiran manusia karena ia tahu bahwa harta di dunia seringkali membuat manusia itu menjadi khawatir. Seringkali menjadi tidak lagi memiliki akal sehat, tidak memiliki
pengetahuan bahwa ada Allah yang memelihara kehidupan ini. Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita tidak sedang diajarkan untuk jangan menabung, jangan bekerja, toh Tuhan pelihara kita, jangan khawatir apapun. Jangan sampai kita memiliki pemahaman seperti itu Bapak Ibu Saudara, karena bukan itu maksud Tuhan Yesus di dalam khotbahnya tentang kekhawatiran. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan sampai harta kita membuat kita lupa ada Allah yang memelihara kita. Jangan sampai harta kita membuat kita menjadi orang yang sangat khawatir sehingga kita lupa ada Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam cerita ini Tuhan Yesus sengaja mengangkat tentang hal makanan dan minuman. Karena memang saat itulah kebutuhan yang paling penting. Berbeda dengan kita di zaman ini, mungkin teknologi, gawai, dan banyak barang-barang lainnya yang mungkin juga menjadi kebutuhan selain makanan dan minuman. Tapi kalau kita melihat pada saat itu, kebutuhan yang paling penting adalah makanan dan minuman. Bapak Ibu, mungkin pendengar saat itu sudah ada yang khawatir. Kalau kita berpikir secara logika, mungkin bisa saja sebagian besar yang ikut khotbah Tuhan Yesus adalah seorang pengangguran, seorang yang memiliki banyak waktu untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Maka dia di tengah kekhawatirannya, ia dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus untuk jangan khawatir akan apapun juga. Mereka diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melihat ada Allah yang memelihara kehidupan ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat pas ayat 25 sampai 32 dalam konteks hal kekhawatiran ini, ia memberikan gambaran burung, gambaran bunga yang dipelihara oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, semua gambaran itu merujuk kepada kita bahwa burung dan bunga aja dipelihara, apalagi kita. Burung yang tidak menabur, tidak bekerja, tapi mendapat makan, apalagi kita manusia yang paling tinggi ciptaan dari makhluk yang lain. Bapak Ibu, saya rasa perkataan Tuhan Yesus ini memberikan rasa takjub, rasa lega, setengah lega begitu ya, ketika mendengar khotbah Tuhan Yesus. Karena perkataan ini memperlihatkan kepada manusia, kepada orang banyak saat itu, bahwa diri mereka berharga karena dipelihara oleh Tuhan. Diri mereka lebih berharga daripada burung-burung di udara ataupun bunga-bunga di bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak sekedar berkata jangan khawatir saja, tapi ia memberikan apa yang harusnya manusia lakukan di dalam kehidupan kita ini. Ia menyuruh atau mengharuskan kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya itu Bapak Ibu Saudara? Apa artinya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya adalah kita mengadopsi, menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Kristus yang kita bisa lihat di dalam Alkitab kita pakai, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadikan Kristus, nilai Kristus menjadi nilai dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Menjadikan Dia yang utama di dalam pikiran, motivasi, bahkan di dalam keseluruhan hidup kita Bapak Ibu. Jadi kita menjadikan nilai Kristus itu yang menjadi nilai kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, nilai Kristus itu hanya bisa ada
jikalau kita memiliki relasi dengan Dia. Jikalau kita memiliki relasi dengan Dia, relasi dengan Dia bisa kita bangun di tengah-tengah situasi seperti ini dengan cara membaca Alkitab, mengambil waktu tenang di depan Tuhan. Maka kalau kita melihat secara nggak langsung, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak ataupun kepada kita bahwa pentingnya relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan yang dipelihara oleh Tuhan. Dan ada Allah yang memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya juga berarti kita mengambil waktu untuk mencari Allah di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memahami banyak sekali yang dicari manusia. Entah itu kenikmatan perut, kenikmatan hidup. Hal itu tentu saja membuat seringkali manusia itu nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Maka tepatlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam hal berdoa yang kita bisa melihat di dalam ayat yang kelima. Di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ketika engkau berdoa, ayat yang ke-6, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita di tengah kesibukan kita, di tengah banyak hal yang kita cari, mari kita mau bersama-sama mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mengambil waktu tenang, teduh antara diri kita dengan diri Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita temukan ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Apa sih yang akan kita dapatkan? Firman Tuhan berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan Mazmur pasal yang pertama itu adalah gambaran orang yang mencari Tuhan, adalah gambaran orang yang takut akan Tuhan. Ia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kalau kita mengaitkan keduanya itu, kita bisa melihat bagaimana gambaran orang yang mencari Tuhan, gambaran orang yang mencari dahulu kebenarannya, gambaran orang yang berada dalam Kristus adalah gambaran orang yang berada seperti di pinggir sungai yang tidak pernah kekeringan. Artinya ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Walaupun di tengah situasi yang begitu sulit ini, tapi ada pemeliharaan Tuhan. Memang ketika kita berada di dalam Kristus, hidup kita memang akan diperhadapkan dengan hal yang tidak mudah. Tapi di sana kita bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada kuasa Allah, ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana orang yang mengikut Kristus, orang yang mencari Kristus, orang yang membutuhkan Kristus pada zamannya itu, pada zaman dulu itu. Tuhan Yesus memelihara mereka. Entah dengan memberikan roti, menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat. Banyak sekali pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam memahami teks ini kita harus berhati-hati dalam memahami teks ini dan memahami khotbah Tuhan Yesus ini. Jangan sampai kita memiliki konsep untuk menagih Tuhan, untuk bertanya ataupun untuk meminta kepada Tuhan dengan pelayanan, dengan persembahan yang kita lakukan atau kita berikan. Jadi seolah-olah kita hanya mencari Tuhan itu karena ada benefitnya doang.
Bapak Ibu, jangan sampai relasi kita dengan Tuhan hanya relasi benefit, yang relasi untung rugi. Jangan sampai kita mencari Tuhan bukan benar-benar mencari Dia. Jangan sampai kita mencari Dia hanya karena ingin untungnya saja. Jangan sampai kita mencari Dia hanya karena ada kata ditambahkan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita ragu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keraguan kita itulah yang menjadi ilah atau menjadi kendali di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita masih berada di dalam lingkungan yang kurang enak, sulit. Pandemi COVID-19 masih ada, belum putus, belum selesai sampai hari ini. Mungkin kita merasa bahwa di manakah Allah, sehingga kita mungkin khawatir, sehingga kita mungkin merasa bahwa tidak ada lagi cara, tidak ada lagi kehidupan. Tapi biarlah hari ini kita diperlihatkan, diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa, Bapak Ibu. Memiliki Allah yang memelihara kehidupan kita. Memiliki Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Biarlah Bapak Ibu di tengah kehidupan ini, kita mencari Dia, mengaplikasikan nilai-nilai Kristus itu di dalam kehidupan kita. Biar di tengah pandemi ini kita terus berharap kepada Dia, terus mendekat kepada Dia, bukannya menjauh dari Dia. Ia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita saat ini? Mungkin keadaan kita sekarang lagi susah. Kita pusing nih bagaimana membayar pegawai, sedangkan pemasukan tidak ada. Kita mungkin pusing nih bagaimana membayar uang sewa gedung, sedangkan pemasukan sangat sedikit. Kita mungkin bingung nih, khawatir tabungan kita semakin menipis. Bapak Ibu, kita hari ini diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepada Dia. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang di hadapan Dia. Marilah kita Bapak Ibu bersama-sama datang pada Tuhan, mencari Dia, mengandalkan Dia, mengutamakan Dia yang terlebih dahulu di dalam pekerjaan kita. Jangan sampai ketika kita bangun pagi hari, kita sudah stres dengan pekerjaan kita. Kita sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan, tidak lagi membaca Alkitab. Mungkin kita bisa Bapak Ibu membiasakan kehidupan yang baik dengan membaca Alkitab di pagi hari sebelum kita bekerja. Berdoa saat kita bangun pagi hari. Bapak Ibu, biarlah hari ini kita diingatkan untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Bukan kepada dukun, paranormal atau orang-orang pintar lainnya. Atau orang-orang yang merasa pintar lainnya. Bapak Ibu, biarlah hari ini kita diingatkan dan biarlah hari ini kita mau bersama-sama hidup taat dan setia kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan. Kami boleh diajak untuk berenung akan kasih setia Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Engkau ya Tuhan adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan burung dan bunga saja Engkau pelihara, apalagi kami manusia yang tertinggi ciptaan dari makhluk yang lain.
Bapa, biarlah kami ya Tuhan mencari Engkau, bersandar hanya kepada Tuhan saja, tidak mencari kepada orang lain yang bisa meramal. Biarlah kami Tuhan sepenuhnya tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapak, kami sadar bahwa kami adalah orang yang mungkin sibuk mencari pekerjaan, sibuk dalam hal sekolah, studi dan lainnya. Tapi biarlah ya Tuhan, di tengah kesibukan kami mencari Engkau terlebih dahulu, mencari Tuhan yang paling pertama, yang paling utama. Engkau ya Tuhan akan menambahkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan kami terus berharap, bergantung hanya kepada Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau kembali memuji Tuhan dengan pujian Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah
Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersama-sama mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama mengangkat beberapa pokok doa. Berdoa untuk yang pertama adalah kita mau berdoa untuk setiap orang, setiap lembaga yang bergerak di dalam pelayanan kaum muda Kristen di Indonesia ini. Kiranya dapat menjangkau dan mendorong kaum muda di Indonesia untuk terus memiliki nilai Kristus di tengah zaman ini. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang bergerak di dalam pelayanan kaum muda Indonesia ini. Bapak, kami mau berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam mereka menjangkau, dalam mereka mendorong kaum muda di Indonesia ini. Biar ya Tuhan mereka boleh menggerakkan kaum muda untuk terus memiliki nilai Kristus dalam kehidupan mereka. Untuk memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang cukupkan akan kebutuhan mereka. Tuhan yang berkati ya Tuhan apa yang mereka kerjakan. Mungkin mereka menghadapi tantangan zaman. Mereka menghadapi ya Tuhan bahwa seringkali mereka diperhadapkan dengan budaya-budaya yang berlainan dengan kebenaran firman Tuhan. Biar ya Tuhan orang-orang yang memiliki beban kepada pelayan kaum muda di Indonesia ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang menolong dan memberkati mereka untuk bisa ya Tuhan di tengah kondisi seperti ini tetap bisa menjangkau mereka dan sehingga anak muda bisa ya Tuhan memiliki gaya hidup, memiliki kecintaan akan Kristus di tengah situasi yang seperti demikian ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang kedua, mari kita mau bersama-sama berdoa untuk kerohanian anak muda, spiritualitas kaum muda. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini tidak mengalami jarak antara Tuhan dengan anak muda atau dengan diri kita. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapak, kami mau juga berdoa untuk setiap kerohanian anak mudamu di Indonesia ini. Khususnya bagi mereka ya Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak, biarlah ya Tuhan mereka di tengah pandemi ini, biar di tengah situasi yang demikian, biar mereka tetap berharap pada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap membangun relasi dengan Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan physical distancing ini membuat mereka mengalami spirituality distancing ya Tuhan. Jangan sampai spiritualitas mereka mengalami distancing. Mungkin saat ini ya Tuhan banyak anak muda yang bingung, yang bosan. Biar ya Tuhan di tengah waktu yang sangat longgar ini mereka tidak menggunakan waktu ini dengan kegiatan yang salah ya Tuhan. Biar mereka tetap mencari Tuhan, menjaga kualitas hidup kerohanian mereka sesuai dengan standar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk biarlah kaum muda, setiap kaum muda di Indonesia ini tidak meneruskan budaya rasis kepada generasi yang seterusnya nanti. Biarlah generasi yang sekarang tidak meneruskan atau tidak menghidupkan budaya rasis
di negara kita ini. Biar mereka boleh memutuskan dalam kehidupan konteks mereka masing-masing. Mari kita mau berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kaum muda ya Tuhan yang memiliki energi yang banyak, memiliki kekuatan yang banyak. Biarlah ya Tuhan di generasi mereka, di generasi kaum muda sekarang ini ya Tuhan, biar ya Tuhan kami semua boleh memutuskan budaya rasis ya Tuhan. Biarlah kami tidak meneruskannya ya Tuhan kepada generasi seterus kami yang selanjutnya kami. Biarlah ya Tuhan kami bersama-sama ya Tuhan bersatu hati, khususnya anak muda yang percaya kepada Tuhan, bisa hidup ya Tuhan dengan tidak menghidupi budaya rasis, menerima berbagai ras, kulit, agama, suku, dan bahasa ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa untuk setiap pergaulan kami dimanapun kami berada. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup tidak rasis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita juga mau berdoa untuk kota kita Surabaya ini. Kita mau berdoa supaya rantai penyebaran COVID ini, virus ini bisa segera menurun. Kita mau berdoa untuk setiap tenaga medis, untuk setiap orang-orang yang berperan dalam memutuskan rantai COVID-19 ini. Biar semua pihak itu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kota kita Surabaya ini semakin hari semakin menurun orang-orang yang terinfeksi virus itu. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, kami mau juga berdoa untuk kota kami Surabaya ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami melihat bahwa kota kami sedang mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Kami melihat ya Tuhan bagaimana jumlah di kota kami ini tidak sedikit ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk setiap orang yang berperan dalam memutuskan rantai virus ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan dalam ia menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Dan juga kami mau berdoa untuk setiap masyarakat, biar ya Tuhan mereka, kami semua ya Tuhan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan ya Tuhan. Biar Tuhan semakin hari kota kami ini semakin menurun ya Tuhan, orang-orang yang terinfeksi virus COVID ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita juga mau berdoa, Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk stabilitas perekonomian bangsa kita. Biarlah negara kita dapat segera stabil dan roda perekonomian dapat segera berputar kembali. Mari kita mau berdoa untuk pokok doa ini. Ya Bapak, kami mau juga berdoa untuk perekonomian di dalam negara kami ini ya Tuhan. Bapak, kami melihat bahwa penyakit ini, virus ini membuat perekonomian kami mengalami terhambat. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau yang memberkati, kiranya ya Tuhan di tengah kondisi seperti ini ya Tuhan, yang kami melihat semakin menurun, biarlah perekonomian kami juga boleh semakin meningkat ya Tuhan. Biar ya Tuhan ketika
COVID nanti yang semakin menurun ini ya Tuhan. Orang-orang kecil menengah dapat ya Tuhan kembali bekerja. Tidak lagi ya Tuhan mengalami kesusahan khususnya dalam bekerja. Biar ya Tuhan tolong kami dalam perekonomian kami. Biarlah boleh kembali berputar dengan baik lagi ya Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas negara kami ini. Tuhan yang memberkati untuk setiap orang-orang ya Tuhan terlibat di dalam perekonomian bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kami boleh ya Tuhan diingatkan oleh Tuhan untuk terus bersandar penuh pada Tuhan. Mencari dahulu kebenarannya, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kami, menolong kami, dan memberkati kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, biarlah ya Tuhan di tengah pandemi ini kami terus berharap kepada Tuhan saja. Bapak, kami juga bersyukur kami boleh berdoa untuk beberapa pokok doa Tuhan yang kiranya mendengar setiap pokok doa kami, dan Tuhan yang menjawab setiap sesuai dengan apa yang Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk sisa waktu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.